yaitu kita akan lihat bersama slide-nya seorang silver agency, satu posisi jenjang karir di atas bronze agency. Ini dia Pak Saifullah, seorang silver agency yang sudah bergabung di Agustus 2015 dan tahun ini sudah memasuki tahun yang kelima ya dalam 3i Networks ini dan mencapai silver di Oktober 2017. Beliau adalah mantan karyawan perbankan dan langsung dari Bogor kita langsung ngobrol dengan Pak Saiful. Selamat malam Pak Saiful. Selamat malam Bu Esther. Ya Pak, ini adalah karyawan perbankan, mantan karyawan perbankan. Seperti apa Pak kisahnya bisa bergabung di 3i Pak? Ya, terima kasih Bu Esther atas kesempatannya. Selamat malam buat teman-teman semua mitra 3i Network di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Saifullah. Saya berasal dari Bogor. Tadi Bu Esther sudah memperkenalkan bahwa saya dulu kenal bisnis 3i Network ini sebelum kenal, saya posisi masih kerja Bu Esther ya. Saya masih kerja di sebuah perbankan di daerah Bogor ya. Ya pada saat itu saya juga melihat 3i Network ini yang menawarkan adalah teman kerja saya Bu ya. Teman kerja di satu kantor ya. Dulu saya melihat ini mungkin sama aja seperti perusahaan yang lain ya, yang di luar sana mungkin banyak sekali ya perusahaan ya, seperti Sentral Asia Raya. Ya, tapi saya melihat ada sesuatu yang berbeda ya, di mana kalau dulu saya pernah ikut yang seperti ini, saya harus keluar dari uang sendiri terus ya, tapi program ini menarik ternyata 3i Network ini ya. Kita bisa punya tabungan investasi ya, tapi tanpa harus keluar dari uang atau dari saku kita sendiri ya. Ini yang menariknya menurut saya 3i Network ya. Jujur waktu itu saya melihat peluang 3i Network ini, saya ingat waktu itu saya punya anak masih baru beberapa bulan ya. Saya ingat saya selama ini kerja bertahun-tahun sulit sekali yang namanya punya tabungan ya. Jadi kalau orang bilang Pak Saiful kerja di bank enak ya, uangnya pasti banyak. Ya ternyata bukan uang kita Bu ya, ternyata uang orang ya kalau kerja di bank gitu ya. Jadi kalau berbicara masalah karyawan sama aja Bapak Ibu ya. Semua karyawan ya pasti sudah jelas ya hasilnya ya. Segitu-segitu aja ya. Jadi untuk nambah nilainya itu kita harus nunggu tahun dulu ya. Jadi saya melihat bisnis 3i Network ini, saya melihat sebuah peluang ya. Karena saya waktu itu benar-benar mencari yang namanya peluang ya Bapak Ibu semua. Ya, saya mencari peluang di mana pada saat itu saya ngelihat kondisi saya butuh sekali ya. Saya butuh yang namanya solusi ya. Karena dulu yang namanya keadaan ya, yang dulu saya pernah jadi karyawan yang namanya kebutuhan di rumah ya, kebutuhan sehari-hari ya, itu pasti akan terus meningkat ya, dan pasti akan bertambah lagi ya. Apalagi dengan kondisi saya waktu itu ya, jujur nih ya, saya kalau udah sekarang enak ceritanya. Dulu waktu sebelum bergabung itu saya banyak cicilan Bapak Ibu ya. Saya pusing gimana caranya ya menyelesaikan kebutuhan saya itu ya. Dan jujur dulu kondisi saya awal bergabung itu kondisinya benar-benar saya sulit ya. Ya mungkin kalau melihat kondisi seperti sekarang ini sedang pandemi ya, ini mungkin hampir-hampir sama kondisinya ya. Saya dalam kondisi memang susah yang namanya dalam hal segi keuangan tadi. Jadi jujur waktu ditawarin di awal sama teman saya ya, saya nggak langsung ambil ya. Saya nggak langsung ambil karena apa? Saya bukan butuh tabungan pada saat itu. Saya butuh penghasilan tambahan ya. Tapi pada saat teman saya ngejelasin lebih dalam lagi dan ternyata di sini ada peluang bisnisnya, disitulah saya mulai mempelajari ya apa itu bisnis 3i Network. Dan saya waktu itu hanya berpikir simple aja, saya ingin punya tabungan ya, tabungan yang nantinya dipakai buat anak saya nanti kalau sudah besar ya, dia butuh biaya kuliah, biaya pendidikan, saya bisa siapin dari sekarang ya. Nah, kenapa saya gabung di 3i Network? Karena teman saya bilang di sini nabungnya bisa gratis, nabungnya bisa dari bonus ya. Nah, jadi ya saya
pelajari, dan waktu itu yang saya kenalin bukan orang jauh ya, yang saya kenalin program ini di awal pertama kali bergabung adalah keluarga saya sendiri ya, dan teman dekat saya ya. Jadi di situ ya, dari di situ aja saya sudah bisa punya bonus ya yang bisa saya pakai untuk nabung saya setiap bulan ya. Jujur waktu dulu ya, karena saya pernah ikut juga yang namanya bisnis jaringan Bapak Ibu ya, bukan di 3i ya, tapi di tempat lain ya. Saya juga dulu sempat ragu juga pada saat bergabung, ini kira-kira prospek jangka panjangnya seperti apa 3i Network ya. Jadi saya bergabung di 2015, tapi mulai aktifnya waktu itu di awal-awal tahun 2016 Bapak Ibu ya. Saya juga termasuk orang yang terlalu banyak menganalisa Bapak Ibu ya. Karena apa? Saya nggak mau ya apa yang saya perjuangkan ini nantinya berakhir cepat Bapak Ibu ya, tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya. Karena yang udah-udah yang pernah saya ikuti ya. Jadi ya mungkin bisa dibilang kayak musiman Bapak Ibu ya. Bisnis jaringan itu banyak orang yang bilang ya musiman, mungkin lagi boomingnya aja, lagi ramainya aja gitu kan ya. Jadi saya nggak mau bisnis yang seperti itu ya. Jadi dulu pada saat saya mulai, sebelum serius jalanin bisnis 3i Network, saya benar-benar gali lagi Bapak Ibu 3i Network itu seperti apa ya. Dan pada saat saya sudah mulai klik bisnis 3i Network ya, saya melihat ini bisnis yang sebenarnya yang saya cari-cari. Disitulah saya mulai fokus Bapak Ibu ya. Nah, di saat saya mulai fokus, ada juga tantangannya Bapak Ibu ya. Ya, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Yang namanya sesuatu yang baru, saya yakin kita butuh yang namanya belajar ya. Belajar ya, saya belajar 3i Network ini ya dari penolakan Bapak Ibu ya. Ya, dari situlah saya belajar bagaimana ya kita bisa menyampaikan sebuah peluang kepada orang lain gitu kan. Karena saya sendiri melihat ini sebuah peluang, ini sangat menguntungkan ya, dan ini sangat bermanfaat buat saya. Kenapa pada saat saya menawarkan ke orang lain belum mau? Nah, disitulah akhirnya saya mulai belajar ya, dan alhamdulillah ya, setelah saya benar-benar fokus ya, serius menjalankan bisnisnya, saya langsung 3 bulan pertama saya mencapai posisi leader agency di bulan Maret ya 2016 ya. Jadi saya lompatin tuh posisi TA-nya Bapak Ibu ya. Jadi saya langsung ke posisi leader agency dalam jangka waktu 3 bulan ya. Saya melihat saya memulai jalani bisnis ini bukan saya melihat dari awal saya bergabung, saya melihat pada saat kita mulai fokus dan saya mulai yakin menjalankan bisnis ini, itu hitungan saya Bapak Ibu ya. Jadi 3 bulan itu saya benar-benar fokus ya untuk menjalankan bisnis 3i Network-nya. Dan jujur, waktu saya mulai fokus tadi Bapak Ibu, karena saya sudah mulai klik, di awal saya sudah memutuskan untuk resign Bapak Ibu. Dan ini saya yakin nggak semua orang bisa berani ya mengambil keputusan seperti itu. Karena apa? Ya saya yakin kerjaan kita yang sudah jelas ya nggak sembarangan orang mau tinggalkan demi bisnis yang saat ini baru kita rintis seperti itu. Tapi pada saat saya mengenal 3i Network ini adalah bisnis yang bagus, saya berani tinggalkan pekerjaan saya Bapak Ibu. Tapi ini bukan contoh juga untuk kita semua harus ninggalin kerjaan, sebenarnya enggak Bapak Ibu ya, bisa kita sambil kerja juga. Tapi karena saya ingin fokus cepat sukses di 3i Network, akhirnya saya kerjain bisnis ini dengan serius ya. 3 bulan saya posisi leader agency, setelah itu sekitar 6 bulan dari situ saya mencapai posisi bronze agency ya. Bronze agency di tahun yang sama 2016. Nah, setelah itu baru kita sekitar setahun lumayan lama ya mencapai posisi silver agency ya. Jadi di sini Bapak Ibu ya, saya melihat dengan kondisi seperti ini ya, saya pun bisa ya, bisa apa namanya mencapai apa yang saya harapkan. Seperti itu Bu Esther. Ya, baik Pak Saiful ya, ini luar biasa dan satu pertanyaan yang sedang menggelitik dan banyak juga ditanyakan, kenapa Bapak meninggalkan profesi ya, yang sudah nyaman bekerja sebagai seorang karyawan bank tentunya diimpikan oleh banyak orang juga ya, dan meninggalkan profesi sebagai seorang karyawan bank itu kira-kira sudah di income berapa Pak? Dan kenapa memilih memilih untuk lebih fokus ke 3i ini? Karena ini juga menjadi pertanyaan banyak orang. Ya,
Ya, terima kasih Bu Esther. Nah, ini sering sekali banyak orang yang bertanya kenapa pekerjaan yang sudah saya dapatin, ya mungkin orang banyak cari pekerjaan yang mungkin sudah nyaman ya Bapak Ibu ya. Tapi kenapa saya tinggalin bisnis, maksudnya saya tinggalin pekerjaan saya seperti itu. Jadi saya melihat ya kondisi seperti ini, kalau saya nggak ngambil sebuah perubahan, ya saya akan ketinggalan sama yang lain Bapak Ibu ya. Saya harus berubah karena apa? Di saat kita ada keinginan mau berubah dan di situ ada jalannya, kenapa nggak kita seriusin ya? Nah waktu itu jujur saya juga nggak langsung jalanin bisnisnya kan di awal. Saya pelajari dulu ya, karena kalau kita ngambil spekulasi ya, kita hanya kita hanya nafsu di awal aja itu akan jadi bumerang buat kita semua gitu kan, karena kita nggak tahu dalamannya seperti apa. Jadi waktu itu saya pelajari dulu Bu Esther ya. Mungkin yang saya lihat adalah saya mau lihat perusahaannya sekuat apa sih, ya nggak? Ya, program bagus, bisnis bagus, tapi perusahaannya kalau nggak kuat ya tidak bisa mendukung bisnisnya sendiri. Saya yakin apa yang menjadi ekspektasi kita bisa pupus di tengah jalan. Jadi saya pelajari dulu perusahaannya seperti apa, dan saya lihat perusahaan Sentral Asyira ini perusahaan yang kuat ya, bukan hanya dari karena kita dari anak perusahaan dari Salim Group ya, tapi ngelihat dari legalitasnya juga sudah jelas karena sudah terdaftar di OJK ya. Ya, karena saya juga orang bank, saya tahu yang namanya OJK itu kalau sudah mengaudit, sudah mengawasi seperti apa. Jadi saya melihat kalau kita sudah bekerja sama dengan OJK atau kita sudah terdaftar di OJK, kita sebagai nasabah aman ya, karena ada badan pengawasnya. Dan yang terakhir adalah pada saat kita mau ikut sebuah bisnis ya, bukan hanya sekedar perusahaannya bagus ya, bukan hanya sekedar legalitasnya jelas, karena ada juga yang perusahaannya dulunya bagus tapi maksudnya perusahaannya bagus, terus legalitasnya jelas, tapi juga ada yang sampai saat ini sudah gulung tikar ya atau bangkrut. Nah berarti ada satu hal lagi yang saya harus cari waktu itu, perusahaan ini kira-kira bisa nggak berkompetisi dengan kompetitornya? Karena apa? Perusahaan yang seperti Sentral Asia Raya yang kita sama-sama tahu adalah basicnya asuransi ini bukan hanya kita aja Sentral Asia Raya, tapi banyak sekali di Indonesia. Bahkan yang baru-baru juga mulai bermunculan. Tapi kenapa saya harus pilih Sentral Asia Raya? Karena saya melihat Sentral Asia Raya punya segudang prestasi, artinya apa? Perusahaan ini bisa bersaing dengan kompetitor ya. Jadi kalau kita mau cari bisnis yang jangka panjang, kita harus cari juga perusahaan yang bisa gitu kan bersaing dengan kompetitornya, dan itu semua ada di Sentral Asia Raya ya. Terlebih produknya juga ya itu udah menjadi sebuah pegangan buat kita juga, apa yang kita tawarkan ini kira-kira bisa nggak kita jangkau untuk semua kalangan. Karena banyak sekali yang namanya bisnis jaringan ini ya, kita hanya bisa jangkau ke kalangan tertentu ya teman-teman semua ya. Mungkin hanya kalangan yang ini aja, jadi nggak semua kalangan kita bisa pasarkan. Tapi dengan tabungan investasi, saya yakin semua pasti butuh dari semua kalangan. Dan inilah yang membuat saya akhirnya yakin bahwa bisnis ini mudah. Bisnis ini gampang, gitu kan ya. Karena saya bisa tawarin dari kalangan bawah sampai kalangan yang paling atas sekalipun, seperti itu. Dan yang terakhir, yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk serius jalanin bisnis ini, buktinya sudah ada, ya. Bukti yang berhasilnya sudah ada. Jadi bukan lagi saya jalanin bisnis yang coba-coba. Kadang kan kita ditawarin bisnis yang baru, ya, suka diiming-iming, tenang, kamu nanti kalau yang kamu sukses, kamu orang pertama yang sukses di bisnis ini. Saya nggak mau jadi kelinci percobaan ya. Saya mau lihat ada nggak orang yang sudah berhasil di bisnis ini ya. Karena apa? Bisnis ini ya tolak ukurnya kalau sudah ada orang yang berhasil di bisnis ini ya saya yakin saya tinggal susul aja mereka. Ya nggak? Ya, jadi saya pegang 3 hal tadi, perusahaannya, produknya, dan sudah ada yang menjadi bukti belum dari bisnis ini. Kalau orang itu aja bisa, kenapa saya enggak ya? Jadi disitulah Bu Esther saya memutuskan berani meninggalkan profesi saya karena saya melihat orang-orang yang mungkin kondisinya lebih sulit ya, lebih mungkin kondisinya di bawah kita itu bisa berhasil di bisnis ini, kenapa saya nggak bisa ya? Dan saya ternyata bisa membuktikan ya. Alhamdulillah sekarang sudah punya posisi silver agency Bapak Ibu. Kalau dulu posisi silver agency dulu tempat saya bekerja itu gajinya kepala cabang saya Bu Esther ya, tapi dari bisnis ini saya mungkin nggak bisa jadi kepala cabang,
saya bisa punya gaji kepala cabang dari Tri Network, luar biasa. Dahsyat, luar biasa Pak Saiful ya. Jadi terjawab sudah pertanyaan kita, kenapa meninggalkan profesi sebagai karyawan bank dan mulai meniti karir di 3i Network sudah terjawab. Ya, gaji seorang silver, bonus dari seorang silver agency itu sudah mencapai seorang kepala cabang tentunya. Dan ya kalau kita mau tanya-tanya lagi tentunya pasti banyak. Untuk menjadi seorang kepala cabang ya tentu butuh berapa tahun pengabdian, Betul. prestasi, omset dan banyak sekali. Nah, tapi dengan 3i Networks ini sudah menjadi sebuah tren bisnis yang bisa kita kerjakan dengan walaupun ibu rumah tangga juga bisa ya punya penghasilan setara dengan seorang kepala cabang atau mungkin manajer dari sebuah perusahaan. Baik, Pak Saiful, mungkin ini kita akan terakhir pertanyaan saya adalah bagaimana cara menjalankan bisnis ini yang dilakukan oleh Pak Saiful sampai menjadi seorang silver agency tentunya melewati proses yang tidak mudah. Nah, mungkin sedikit dibagikan tips sukses menjalankan bisnis 3i ini, Pak. Ya, oke Bu Esther. Jadi saya yakin semua teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung juga merasakan hal yang sama dalam kita berproses di bisnis Tri Network ya. Saya yakin sesuatu hal yang baru ya, yang belum kita terbiasa melakukannya, saya yakin semua orang menganggap bisa nggak ya, ya pasti keraguan-raguan itu pasti akan ada ya. Saya juga dulu merasakan yang seperti itu. Tapi saya yakin saya punya Tuhan ya, saya punya punya Allah gitu kan, yang saya yakini adalah di saat kita ikhtiar gitu ya, di saat kita mau berusaha, kita sudah disiapkan rezekinya ya. Jadi pada saat itu saya hanya mengikuti prosesnya aja teman-teman semua ya, saya hanya mengikuti prosesnya aja. Karena basicnya adalah pada saat kita menjalani bisnis ini ya paling pertama kita harus paham dulu tentang product knowledge-nya ya, tentang ya mungkin tadi dari teman-teman yang sudah testimoni butuh materi juga. Jadi sewaktu-waktu kalau ada orang yang tanya, kita bisa jawab. Dan itu semua ternyata saya bisa dapatkan Bapak Ibu semua ya dari media ya, dari Google ya, dari YouTube ya. Jadi semua itu sudah enak kita mempelajari apa itu Tri Network itu sudah gampang. Apalagi sekarang sudah ada 3i Live Channel ya. Jadi kita sudah semakin mudah mengenal apa itu bisnis Tri Network ya. Beda dengan dulu ya mungkin kita masih nyari-nyari ya. Sekarang kita searching di Google aja sudah banyak sekali informasi tentang bisnis Tri Network. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya supaya kita bisa uh, menceritakan informasi bahagia ini ya kepada setiap orang seperti itu. Ya tinggal ikutin prosesnya aja. Dan saya lakukan ini ya tujuannya adalah ya tadi Bapak Ibu semua karena kita mempunyai yang namanya impian ya. Apa yang kita lakukan ini adalah tujuannya untuk keluarga yang kita cintai pastinya ya. Bukan untuk diri saya tapi untuk orang-orang yang kita cintai pastinya. Dan itu yang akhirnya membuat saya sampai saat ini bertahan Bapak Ibu ya. Dan luar biasanya tadi saya cerita di awal saya resign dan saya memutuskan untuk fokus di bisnis Tri Network. Sampai detik ini saya nggak pernah jalanin bisnis lain Bapak Ibu ya. Mungkin kalau teman-teman bisa ada yang sambil jualan ya, jualan ini, jualan itu, tapi murni ya apa yang saya dapatkan itu semua dari bisnis Tri Network ya. Dan pencapaiannya nanti mungkin saya akan share sedikit gitu ya apa yang sudah saya capai dari bisnis ini ya. Dan itu yang teman-teman juga pasti akan bisa capai juga ya. Karena apa? Ya kalau saya aja bisa ya saya yakin teman-teman juga pasti bisa semuanya. Karena bisnisnya sama, saya yakin hasilnya juga akan sama. Asalkan apa yang sudah orang-orang yang berhasil lakukan, ya kita juga lakukan Bapak Ibu semua ya. Dan kita harus hadapi prosesnya. Kadang kebanyakan orang itu bukan prosesnya yang dia hadapin ya, terlalu banyak protesnya ya enggak. Wah sekarang kondisi lagi pandemi, kayaknya susah deh nawarin orang nabung ya. Kayaknya susah deh nawarin orang untuk berasuransi. Saya yakin ya, di saat kita ingin mencapai sebuah perubahan, di saat kita ingin mencapai sebuah tujuan, pasti ada jalannya. Dan orang sukses itu di setiap ada kesempitan pasti ada jalan keluar sekecil apapun Bapak Ibu ya. Jadi jangan lihat masalahnya tapi kita lihat solusinya seperti apa. Dan ternyata di saat kondisi pandemi seperti ini
teman-teman saya atau tim saya gitu kan justru malah lari kencang Bapak Ibu ya, lagi semangat sekali karena apa? Dengan kondisi seperti ini ya, justru orang lagi butuh solusi, orang lagi butuh yang namanya jalan keluar dalam hal apa ya? Mungkin untuk memperbaiki kondisi keuangan dia. Karena yang kita sama-sama tahu, sudah banyak orang yang kena PHK, sudah banyak orang yang usahanya lagi turun ya seperti itu. Dan Trade Network ini sebagai wadah kita atau jalan keluar kita untuk perubahan tadi untuk memulihin kondisi kita seperti dulu lagi seperti itu. Mungkin Bu Esther seperti itu ya jawabannya. Ya, baik Pak Saiful dan terima kasih untuk testimoninya.